Gila bro, bayangin aja, pemerintah lagi sibuk usul-usul Soeharto, si bapak Orde Baru, yang dulu ngatur Indonesia kayak kerajaan pribadi. Jadi pahlawan nasional katanya. Iya beneran, Golkar lewat ketumnya, Bahlil Lahadalia, langsung nge-push ke Prabowo. Bilang jasanya luar biasa. Bikin Republik Indonesia jadi macan Asia. Wah, santai banget alasannya ya. Kayak lupa kalau di balik gedung-gedung pencakar langit ada ribuan nyawa yang hilang gara-gara pembantaian 1965 sampai 66 yang dia orkestrasi. Lo bayangin, darah rakyat sendiri dijadikan tangga naik tahta. Sekarang malah mau dikasih medali emas. Gue jadi mikir, ini apa-apaan sih? Dulu Soeharto naik jadi presiden lewat G30 SPKI yang katanya dia gebugin abis-abisan. Tapi faktanya sejarah bilang, ini mah alat buat dia ambil alih kekuasaan dari Insinyur Soekarno. Ribuan orang hilang, dibantai atau dikurung tanpa pengadilan. Korban-korbannya dari petani sampai intelektual, termasuk mungkin keluarga yang lo kenal. Nah sekarang pemerintah Prabowo yang dulu bagian dari Kopassusnya Orde Baru pertimbangkan usulan ini sebelum 10 November 2025. Ini usulan sudah ketiga kali. Lah sejak 2010 sampai 2015. Kayak nggak kapok-kapok. Atau jangan-jangan lagi nostalgia dengan diktator. Bahlil bilang warisan pembangunan. Tapi gua baca di X banyak yang bilang pembangunan apaan. Nepotisme keluarga cendana yang nyedot triliunan dolar dari rakyat. Bener banget bro. Tommy Soeharto, Tutut, sampai Bambang Trihatmojo, mereka kaya gara-gara monopoli BUMN. Sementara rakyat miskin tambah miskin. Santai aja dulu. Gue ceritain kronologinya biar lu ikutan geram. Jadi, Maret 2025, Kementerian Sosial sama tim peneliti gelar pusat usul nama Soeharto masuk daftar. Golkar langsung gaspol. Bahlil ketemu Prabowo di istana. Minta langsung ditetapkan jadi pahlawan. Prabowo katanya akan pertimbangkan lewat mekanisme. Mekanisme apaan? Kalau lewat hati nurani rakyat, pasti langsung ditolak mentah-mentah. Amnesty International aja sampai teriak, ini pengkhianatan terbesar atas mandat reformasi 1998. Media NU online juga nulis panjang lebar kenapa harus ditolak. Pelanggaran HAM yang sangat berat, korupsi, kolusi, sampai nepotisme atau KKN yang dia lahirin sendiri. Bahkan diaspora Indonesia di luar negeri demo, tolak. Bilang proses dia jadi presiden aja udah berlumuran darah. Di X rame banget. Ada yang tweet, Soeharto katanya layak jadi pahlawan karena berantas PKI. Tapi langsung dibantah dan digas. PKI yang mana? Itu alasan kuat genosida. Karma politik? Mungkin. Dulu Orde Baru bunuh suara oposisi. Sekarang suara korban bangkit kembali. Bayangin aja. Kalau lu korban Orde Baru. Bokap lu hilang di tahun 1965. Nggak pernah ketemu lagi. Sekarang pemerintah mau kasih gelar pahlawan ke algojo utamanya. Atau seperti kasus Marsinah, buruh yang dibunuh sama aparat Orde Baru tahun 1993. Yang baru aja diusulkan jadi pahlawan Maret 2025 ini. Malah kontradiksi sama Soeharto. BBC bilang itu kontradiksi gelar pahlawan. Gua yakin ini bukan soal jasa, tapi soal legitimasi. Pemerintah lagi butuh narasi, stabilitas buat nutupin isu-isu sekarang. Kayak demo buruh atau korupsi yang masih bertebaran. Aktivis Ray Rangkuti bilang tegas,
pelanggar HAM kayak Soeharto nggak layak. Bener bro, pahlawan itu yang bela rakyat, bukan yang bunuh rakyat demi kekuasaan. Tapi santai, ini politik Indonesia. Besok bisa jadi Prabowo bilang, kita evaluasi dulu atau apa gitu. Pengamat bilang, ini ujian berat buat Prabowo. Mau ikutan jejak Orde Baru atau beneran reformis? Kalau beneran jadi, wah ini bakalan jadi pelajaran buruk buat sejarah Indonesia. Sejarah nggak bisa dibeli dengan gelar palsu. Lu pada gimana? Gue sih lagi mikir, mungkin kopi gue tadinya rasanya lebih hitam dari sejarah Orde Baru. Share dong di komentar, dukung atau nolak. Yang pasti jangan diam aja. Karena apa? Suara rakyat yang bikin perubahan. Sampai jumpa di drama selanjutnya.